Akhirnya kembali, Aji Santoso ditunjuk menjadi pelatih. Menjadi bintang, hanya gara-gara sering dapat hukuman. Pembuktian siapa yang terbaik Paul Munster versus Alfredo Vera. Ini yang ditunggu, manajemen ingin datangkan sosok ini. Persiapan Persebaya Surabaya hadapi Madura United jelang derby. Aji Santoso akhirnya ditunjuk menjadi pelatih. Aji Santoso akhirnya dikabarkan pulang ke Jawa Timur kembali. Setelah sebelumnya Aji Santoso harus terbang jauh dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Benar di musim ini pelatih yang penuh memberikan warna buat Persebaya Surabaya harus menerima tawaran PSPS Pekanbaru untuk menjadi pelatih di Liga 2 Indonesia demi melanjutkan karir sebagai pelatih. Setelah Aji Santoso menyatakan mundur dari Persebaya Surabaya karena desakan Aji out, dari Bonek Mania karena semakin terpuruknya bajul ijo. Sekarang Aji Santoso kembali pulang ke Jawa Timur dan ditunjuk menjadi pelatih. Ditunjuknya Aji Santoso menjadi pelatih kembali bukan untuk menjadi pelatih Persebaya Surabaya, melainkan musim depan Aji Santoso akan melatih Persela Lamongan yang 8 tahun lalu. Aji Santoso pernah menukangi tim kebanggaan warga Lamongan ini. Kepastian itu disampaikan oleh manajer Persela Lamongan, Faris Julinar Maurisal, Kamis 17 April 2025 sore, lewat postingan Instagram pribadinya. Persela Lamongan menunjuk Aji Santoso sebagai pelatih baru untuk mengarungi Liga 2 2025-2026 yang dijadwalkan bergulir Agustus 2025 mendatang. Berawal dari hukuman cuci jersey bisa jadi bintang. Kiper utama Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Bersama timnas Indonesia, karirnya di sepak bola tanah air sekarang melejit bagaikan bintang. Kiper Persebaya Surabaya menjadi pahlawan di balik kesuksesan timnas Indonesia U23. Di laga penyisihan grup Piala Asia, Hernando tampil gemilang sukses menggagalkan tendangan penalti Mohamed Toure, Algojo Australia. Sepakan, Toure berhasil ditepis dengan cekatan oleh Hernando. Kemampuan Hernando menepis penalti ternyata sudah terasa sejak di PPLP Jawa Tengah. Latihan khusus adu penalti menjadi bagian dari rutinitas di sana. Ada budaya unik di PPLP untuk meningkatkan mental pemain. Pemain yang gagal mengeksekusi penalti harus mencuci jersey kiper sebagai hukuman. Di PPLP, Hernando tak hanya diasah kemampuan teknisnya. Mental baja dan kepercayaan dirinya juga dibentuk melalui latihan intensif. Perjalanan Hernando tak berhenti di PPLP Jawa Tengah. Dia kemudian bergabung dengan Elite Pro Academy Persebaya Surabaya dan meraih gelar juara EPA Persebaya Surabaya U20. Karirnya terus menanjak hingga dipromosikan ke Timnas Indonesia U23 dan senior. Kini, dia menjadi andalan Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Paul Munster versus mantan pelatih siapa yang terbaik. Pertandingan Persebaya Surabaya hadapi Madura United di Derby Suramadu nampaknya bakal menjadi ajang pembuktian siapakah pelatih yang terbaik. Diketahui Paul Munster bakal menghadapi pelatih yang dimana pelatih Madura Alfredo Vera pernah menjadi pelatih Persebaya. Diketahui nasib Paul Munster saat ini di ujung tanduk. Penyebab hasil yang kurang maksimal di musim ini, desakan Paul Munster out sering digaungkan para pendukung setia Persebaya Surabaya, Bonek Mania. Jika di pertandingan krusial nanti antara Persebaya Surabaya versus Madura United, Persebaya kalah, maka sudah dipastikan Paul Munster musim ini nasibnya terhenti. Kalau manajemen mencari pengganti Paul Munster untuk musim depan, sudah sepatutnya manajemen mendatangkan kembali Alfredo Vera untuk musim depan. Jika dilihat hasil musim ini, Alfredo Vera membuktikan kualitasnya di Madura United. Alfredo Vera sukses membangkitkan keterpurukan Madura United dari jurang degradasi. Gimana menurut dulur semua? Pantaskah Alfredo Vera melatih kembali Persebaya musim depan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Manajemen inginkan sosok 10,43 miliar rupiah. Persebaya Surabaya yang dirumorkan ingin memulangkan satu mantan pemainnya di Liga 1 2025 nanti bisa saja melirik sosok berlabel 10,43 miliar yang moncer ini.
Persebaya Surabaya diketahui akan mempertahankan 70% skuadnya saat ini untuk mengarungi musim depan. Kini, beredar rumor Persebaya Surabaya hendak mendatangkan lagi satu pemainnya untuk gelaran Liga 1 2025-2026 nanti. Satu nama pemain yang bisa didatangkan oleh Persebaya Surabaya di Liga 1 2025-2026 ialah sang gelandang serang asal Brasil, yakni Igor Vidal. Igor Vidal adalah pemain yang pernah membela Persebaya Surabaya 2 musim lalu. Sempat tampil sebanyak 14 kali dan menorehkan 5 assist, Igor Vidal harus cabut lebih cepat dari Persebaya Surabaya karena permasalahan cedera dan membuatnya diganti oleh Ze Valente kala itu. Akankah Igor Vidal bakal comeback bersama Persebaya untuk musim depan? Menarik untuk dinantikan kabar terbaru di bursa transfer pemain nanti. Munster masih optimis Persebaya bisa juara Liga. Meskipun masih terpaut poin dari pesaingnya di papan atas yakni Persib Bandung dan Dewa United FC, semangat juang tim berjuluk Bajul Ijo ini tak surut. Saat ini, Persebaya menduduki peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 49 poin. Pada pekan ke-29, Persebaya akan melakoni laga kandang krusial melawan Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu, 20 April 2025 malam. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menegaskan bahwa timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk pertandingan ini, berbeda dengan persiapan sebelumnya. Kembalinya beberapa pemain kunci memberikan angin segar bagi Persebaya, yang akan mendapatkan dukungan penuh dari ribuan bonek di kandang sendiri. Munster tidak ingin menyia-nyiakan momentum ini untuk meraih poin maksimal. Kemenangan atas Madura United di kandang akan menjadi modal berharga bagi Persebaya untuk terus menjaga asa dalam perburuan gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Beginilah kondisi pemain jelang pertandingan derby. Munster menyebut kondisi timnya memang tengah dalam keadaan baik, meski menjalani laga padat pada beberapa pekan ini. Tapi ia telah mempersiapkan fisik seluruh pemain untuk laga-laga penting hingga akhir Liga 1 musim 2024-2025. Untuk persiapan ya, kami mulai hari ini dengan pemulihan dan latihan fisik, kata pelatih asal Irlandia Utara ini. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan strategi dan menerapkannya pada sesi latihan termasuk di sesi uji coba melawan Sang Maestro FC. Langkah ini dilakukan demi persiapan strategi secara bertahap sebelum melawan Madura United. Lalu sepanjang pekan secara bertahap kami akan mulai mempersiapkan diri menghadapi Madura United dan menentukan bagaimana kami akan bermain melawan mereka, jelas Munster. Persebaya masih berupaya mengejar Persib Bandung di puncak klasemen sementara Liga 1 guna merebutkan gelar juara musim ini. Bajul Ijo fokus atur strategi dan benahi fisik. Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus ke laga melawan Madura United usai melawan Persija Jakarta di pekan 28 Liga 1 2024-2025. Mereka langsung melakukan beragam persiapan. Hal ini dilakukan Persebaya karena mereka membidik kemenangan. Kini, Bajul Ijo, julukan Persebaya, fokus atur strategi dan benahi fisik. Bajul Ijo berfokus menghadapi derby Suramadu atau Surabaya Madura dengan menghadapi Madura United. Laga itu akan digelar pada Minggu 20 April 2025. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyatakan sebelum laga derby Suramadu menghadapi Madura United, timnya memang melakukan uji coba internal dengan tim Sang Maestro FC. Jadi ini bagus untuk menjaga kebugaran pertandingan mereka agar tetap dalam level yang tinggi, sehingga mereka setara dengan para pemain yang masuk dalam starting 11, ujar Paul Munster. Dikutip pada Jumat 18 April 2025.